Shalom saudara kekasih Kristus di mana saja berada. Berjumpa kembali di dalam doa dan renungan bersama Sion Channel. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga, berilah kami hikmat dan pengertian ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang hendak kami akan dengarkan dan kami akan renungkan bersama-sama menjadi kekuatan iman dalam kehidupan kami. Berfirman bagi kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini yang akan menjadi perenungan bagi setiap kita, saya ambil di dalam perjanjian lama, kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 dan ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini saya memberikan sebuah tema bagi setiap kita, yaitu keluarga yang kuat. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, setiap pasangan yang memasuki pernikahan pasti memiliki kerinduan untuk mengalami pernikahan yang kuat, pernikahan yang bahagia. Namun kenyataannya banyak keluarga yang lemah, bahkan sampai ada di dalam kehancuran di dalam keluarga. Keluarga yang kuat bukanlah absen dari masalah, tetapi atas anugerah Tuhan dapat berhasil mengatasi setiap masalah, bahkan keluar sebagai pemenang. Saudara kekasih Kristus di mana saja berada, syarat untuk memiliki keluarga yang kuat, yaitu yang pertama, kita melihat bahwa di dalam kehidupan keluarga, suami, istri harus sama-sama mengasihi Tuhan Yesus. Cinta akan Tuhan merupakan sebuah fondasi yang utama untuk mengalami keluarga yang kuat. Jika cinta kepada Tuhan, pasti senang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang dua macam dasar rumah yang dibangun dengan ilustrasi, yaitu mereka yang membangun rumah di atas batu atau di atas pasir. Perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan mengenai mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukan, dianalogikan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Di saat badai datang, rumahnya tetap kokoh. Berbeda dengan orang yang membangun rumah di atas pasir, yaitu mereka yang mendengar firman tetapi tidak mau melakukannya dalam kehidupan keluarga mereka. Saat badai datang, maka hancurlah rumahnya dan hebatlah kerusakannya karena mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara kekasih Kristus di mana saja berada, keluarga yang kuat harus membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Suami istri sama-sama cinta Tuhan Yesus dan terus membangun keluarganya di dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap usaha tanpa Tuhan, maka hasil dan tujuannya pasti salah. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara kekasih Kristus, membangun keluarga dalam kebenaran firman secara korporat dapat dilakukan dengan mendirikan mezbah keluarga.
Suami istri bersama dengan anak-anak secara bersama dalam waktu yang ditentukan sebaiknya dapat dilakukan untuk ada dalam mezbah keluarga. Memuji Tuhan bersama, membaca Alkitab dan berdoa yang dipimpin oleh suami sebagai imam, tetapi juga secara bergantian. Keluarga yang berdoa, keluarga yang memuji Tuhan, dan keluarga yang membaca kebenaran firman Tuhan akan dapat tinggal rukun bersama-sama dalam kehidupan keluarga. Bagian yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini yaitu memiliki visi yang sama. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, visi yang sama menentukan tujuan hidup yang sama. Tujuan yang sama membuat keluarga memiliki arah yang sama. Bila suami istri bersama dengan anak-anak yang Tuhan anugerahkan memiliki visi yang sama, maka mereka dapat bekerja sama untuk mencapai visi mereka. Tiap anggota keluarga memiliki potensi, memiliki talenta yang berbeda-beda. Namun saat perbedaan dalam anggota keluarga tersebut dijalankan bersama-sama, maka akan menghasilkan perkara-perkara besar. Visi yang sama seharusnya terlebih dahulu dimiliki oleh suami istri sebagai inti keluarga. Bila orang tua telah memiliki visi yang sama, maka dengan mudah akan menginspirasikannya kepada anak-anak juga. Bila setiap anggota keluarga memiliki visi yang berbeda, maka keluarga ini sulit menjadi keluarga yang kuat. Suami memiliki visi yang tidak dimengerti oleh istri, demikian sebaliknya. Anak-anak juga tidak pernah memahami apa visi dari orang tua mereka. Mereka akan berjalan masing-masing sesuai dengan visi pribadi mereka. Tetapi saat keluarga memiliki visi yang sama, maka mereka akan menjadi kuat dan tangguh. Terlebih lagi bila mereka menerima dan meyakini visi mereka. Itulah visi yang Tuhan berikan, sehingga mereka dapat melakukannya pun dalam pengurapan dari Tuhan. Saudara kekasih Kristus di mana saja berada, bagian yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini yaitu memiliki quality time bersama. Quality time artinya kualitas bersama, kualitas waktu bersama. Saudara kekasih Kristus, semasa pranikah pada umumnya selalu ada waktu yang berkualitas secara bersama. Di situ dapat membicarakan berbagai hal, mulai dari hal yang kecil sampai kepada perkara besar. Satu sama lain dengan senang hati dan dengan penuh perhatian untuk mendengarkannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, setelah menikah, sering tidak ada quality time secara bersama. Bahkan kesibukan dalam pekerjaan menyita waktu, sehingga ikatan emosi satu dengan yang lainnya dalam keluarga bisa hancur dan bisa rapuh. Karena itu waktu keluarga harus direncanakan. Makan malam bersama dapat merupakan waktu yang baik. Sebagai contoh, ada keluarga yang membuat satu kali dalam satu minggu mengadakan sambung rasa. Di dalam acara ini, setiap anggota keluarga dapat menyampaikan kerinduannya dan masalah yang dihadapi. Acara tersebut juga dapat diselingi dengan game yang disesuaikan dengan usia anggota keluarga. Pada acara ini, semua anggota keluarga dilarang untuk memegang HP, tidak diperkenankan sama sekali, supaya semuanya fokus kepada acara kebersamaan. Waktu keluarga yang dilakukan secara baik akan menghasilkan ikatan emosi yang kuat dan mendalam bagi setiap anggota keluarga.
Saudara kekasih Kristus di mana saja berada, dampak keluarga yang kuat yaitu yang pertama, harus sehati. Suami harus sehati dengan istri. Istri harus sehati dengan suami. Ketika di dalam kehidupan rumah tangga ada sedikit perselisihan atau ada sedikit beda pendapat, marilah ketika kita sebagai kepala keluarga, kita harus mengambil posisi kita. Ketika kita menjadi tiang doa dalam kehidupan rumah tangga, mari kita ambil posisi itu di dalam kehidupan keluarga kita, supaya kita sehati, sepikir, sejiwa untuk ada di dalam kehidupan keluarga. Maka keluarga kita pun juga akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, dapat saling mengampuni. Ini hal yang sangat sulit, saudara kekasih. Ketika di dalam kehidupan rumah tangga, hal saling mengampuni adalah hal yang sangat gampang-gampang susah. Mengapa saya katakan susah? Ketika suami berbuat salah yang mungkin sudah dinilai fatal, bahkan kita sebagai istri tidak dapat menerimanya, bahkan sebaliknya kita suami tidak dapat menerima kesalahan daripada istri kita, maka kita tidak dapat mengampuni. Maka hal ini akan menghancurkan kehidupan keluarga kita. Keluarga yang kuat atas anugerah Tuhan dapat memberikan pengampunan satu kepada dengan yang lainnya. Walaupun bisa terjadi di beberapa kali, mereka tetap saling menerima dan memaafkan. Karena mereka tetap berpegang pada firman Tuhan yang mengatakan, pengampunan tidak cukup sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Di dalam Matius pasal 18 ayatnya yang ke-21. Keluarga yang kuat harus dapat mensyukuri setiap keadaan. Ini juga adalah hal yang gampang-gampang susah dalam kehidupan rumah tangga. Ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang mungkin bagi kita tidak baik atau tidak sepantasnya ada dalam kehidupan kita, terkadang kita saling menyalahkan. Suami kita harus melakukan apa yang istri minta. Istri pun juga harus melakukan apa yang suami minta. Inilah yang tidak dikatakan mensyukuri setiap keadaan. Syukurilah apapun keadaanmu. Jangan pernah melihat lebih daripada orang lain, tapi kita mensyukuri segala sesuatu keadaan kita. Dan bagian yang keempat dari kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi keluarga yang kuat adalah dapat menggenapi destiny ilahi. Destiny artinya takdir. Hidup bahagia bila hidup ini menggenapi tujuan Allah yang memiliki tujuan yang mulia untuk setiap keluarga. Secara umum ialah membangun kerajaan Allah dengan membawa dan memberitakan nilai-nilai kebenaran bagi kehidupan keluarga kita. Dikatakan bahwa keluarga yang bahagia adalah keluarga yang kuat. Kuat di dalam iman, kuat di dalam rohani, dan kuat menjalaninya mendasarkan firman Tuhan serta percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih Kristus, marilah berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Kami percaya bahwa setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami adalah orang-orang yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Serta kami membawa kehidupan keluarga kami untuk tetap kuat dan kokoh bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Di malam hari ini setiap kami akan beristirahat. Tuhan tolong, Tuhan jaga, dan Tuhan lindungi di dalam peristirahatan kami. Dan biarlah kami terjaga oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami, inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami naikkan dengan penuh syukur dan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami kalau kedapatan kami melakukan salah dan dosa di hari ini. Saudara kekasih Kristus di mana saja berada, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan.
Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus mau memberkati, melindungi, menjamah, menjaga saudara kekasih Kristus di mana saja berada, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam saudara kekasih Kristus di mana saja berada. Beristirahatlah dengan penuh cinta kasih Tuhan, dan marilah kita menjadi keluarga yang kokoh untuk hidup bersama dengan Tuhan.